Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa minta waktu dan tempat. Silakan. Kami ingin wawancara itu masih saya bisa lewat dan video. Kalau begitu, mari kita mulai pertanyaannya. Gimana kerjanya fotosintesis ini? Fotosintesis itu bekerja waktunya di siang hari karena fotosintesis membutuhkan cahaya sinar matahari. Jadi fotosintesis itu terjadi pada tanaman, tepatnya di daun atau yang ada klorofilnya. Satuan daun itu adalah proses pembuatan makanan yang jadi pada pohon atau tanaman. Itu nanti zat darah yang dibutuhkan oleh tanaman itu di daun, kemudian ada bantuan sinar matahari akan terjadi nanti disitulah akan terjadi proses fotosintesis. Ya. Hewan yang tidak memiliki semua hewan pasti membutuhkan hidup bersama. Dia tidak mungkin hidup sendirian. Contohnya, dia mesti membutuhkan hewan lain ataupun tumbuhan. Karena hewan itu kalau dia sendiri, dia akan mencari makan dari mana. Kan hewan itu ada yang mempertahankan hidupnya, itu ada yang herbivora, karnivora. Herbivora berarti dia makan tanaman, berarti kan dia butuh tanaman. Kalau karnivora berarti dia kan memakan daging, berarti butuh hewan lain kan untuk dimakannya. Dengan adanya hewan atau tumbuhan, makanya dia bisa bertahan hidup. Itu adalah cara untuk mempertahankan hidupnya. Jadi dia membutuhkan hewan atau tumbuhan lain. Tidak bisa dia hidup sendiri. Kenapa ada tumbuhan yang tidak memerlukan air? Oh, kenapa ada hewan yang tidak membutuhkan air? Nah, hewan yang pada dasarnya hewan itu membutuhkan air. Misalnya saja yang ada di gurun ya, atau di gurun. Biasanya tanaman yang ada di gurun itu apa? Coba kalian kalau tahu. Kaktus. Nah, kaktus. Kaktus itu dia sebenarnya ya kaktus itu sebenarnya dia tetap membutuhkan air. Cuma dia kan ada ciri-cirinya ya, kaktus itu daun dagingnya menggelembung gitu ya. Kemudian dia akarnya panjangnya itu adalah cara mempertahankan hidupnya si kaktus itu. Dia sebenarnya menyimpan cadangan makanan itu pada daunnya itu. Ya kan makanya dagingnya kan itu menyimpan cadangan makanan. Dia sebenarnya tetap membutuhkan air, cuma dia disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian batangnya, akarnya panjang juga dia bisa menyimpan untuk menyerap air-air yang ada. Meskipun sedikit tapi dia tetap membutuhkan. Adakah hewan yang bisa tidak makan selama setahun? Adakah hewan yang tidak bisa makan selama setahun? Hewan apa ya? Kalau tidak makan selama setahun kayaknya nggak ada ya. Kecuali dia mungkin hewannya itu sudah ada persediaan, misalnya bukan dalam waktu tahun ya, mungkin beberapa hari saja. Kayak misalnya ular, dia kan sudah kenyang makan, dia tidak. Kalau dia kenyang dia tidak akan makan beberapa hari. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya selain ular, mungkin yang kalian tahu kayak unta, dia kan hidup di itu ya gurun. Dia menyimpan cadangan makannya di punuknya. Mungkin beberapa hari dia tidak makan karena memang biasanya kalau di gurun kan tidak ada air, makanan, tumbuhan. Dia menyimpan cadangan makannya itu di punuk untanya itu. Tapi tidak sampai tahun ya, hanya beberapa waktu. Karena mungkin kalau sudah sampai beberapa hari dia unta mungkin sudah sampai ke kandangnya atau sampai ke orang yang menyimpannya diberi makan. Seperti itu. Lagi. Apa saja tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan sebagai pupuk tanaman? Oh ya, pupuk tanaman itu kan terdiri dari pupuk bisa organik dan non organik. Kalau
yang organik itu kan berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya daun-daun yang berjatuhan dan itu nanti disimpan, kemudian dibiarkan membusuk beberapa lama, nanti kan bisa diolah menjadi pupuk. Itu pupuk organik. Kalau yang non organik berarti kan terbuat dari bahan-bahan kimia, misalnya dari bensin, urea, NPK. Nah itu adalah bahan-bahan yang non organik. Seperti itu. Selanjutnya, di mana habitat burung berada? Habitat burung berada itu biasanya adalah di tempat di mana ada tempat seperti pohon ya, biasanya kan dia di sarangnya ya, sarangnya biasanya kan jarang kalau sarang di tanah ya, mesti sarang burung kan biasanya di pohon, biasanya di banyak pepohonan yang lokasi itu banyak pohonnya. Nah dia nanti akan habitatnya itu, habitat kan tempat untuk sekelompok hewan yang sejenis menempati tempat tertentu. Nah itu nanti jadi habitatnya mungkin kebun atau kalau mungkin dia akan kembali ke kebun itu. Tapi kan dia juga biasanya mencari makan, ada yang di pesawahan, misalnya yang pemakan tanaman. Kalau yang pemakan burung kan juga ada pemakan daging juga. Dia kalau terbang kemana, tapi kan akhirnya kembali juga ke tempat tinggal atau sarangnya ya. Biasanya kan di pohon-pohonan ya. Apa saja contoh hewan yang berjenis herbivora? Oh ya, apa herbivora? Pemakan apa? Tanaman. Ya, berarti pemakan tanaman. Kambing, kuda, sapi, itu kan pemakan tanaman. Kemudian ada juga yang pemakan tanaman, burung juga ada tuh pemakan tanaman. Itu burung pipit, makan itu padi-padian itu. Nah, itu adalah herbivora. Apakah ada tanaman yang bisa memakan serangga? Tanaman yang memakan serangga. Nah, dia sebenarnya kayak itu loh, tumbuhan kantong semar. Itu namanya. Dia pernah lihat? Itu kan ada namanya kantong semar. Dia akan membuka. Di saat dia membuka nanti ada itu kayak ada zat menariknya. Hewan akan bau biasanya ya, baunya tanaman itu akan menarik serangga-serangga untuk datang. Akhirnya setelah serangga datang dia akan menutup. Nah itu untuk makanannya si tanaman itu, pemakan serangga. Contohnya seperti itu ya, ada ya. Lagi? Baik Bu, itu semua pertanyaan dari kami. Terima kasih atas semua jawabannya Bu. Sama-sama. Sekarang kita sudah lebih paham dari semua jawaban dari Ibu. Ya, semoga ya apa yang tadi Bu Heni jelaskan bermanfaat. Apabila kalian masih kurang penjelasannya, kalian bisa mencari referensi lain dengan membaca buku-buku, atau sekarang kalian kan sudah canggih di internet. Silahkan kalian pokoknya cari ilmu seluas-luasnya, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Banyak media sekarang ya. Semangat untuk kalian, sukses selalu. Sama-sama. Kita akhiri ya Bu. Mohon maaf jika ada yang kurang sopan atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.